Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Ngopi. Oh, sudah ngopi ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan mau dipimpin siapa? Bapak. Mas Dafa, monggo. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Dafa. Hari ini yang tidak berangkat ada siapa? Kok sepertinya ada lumayan banyak ini. Ya, Pak. Oh, ada yang sakit? Ya. Oh ya, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Ya. Agar teman besok kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ya. Baik. Mari kita berdiri sejenak. Mau nyanyi lagu apa? Apa saja, Pak? Jangan apa saja. Satu Nusa. Satu Nusa. Baik, yuk. Silakan berdiri. Sudah siap? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Nah, jika sebelumnya kita itu mempelajari apa? Mempelajari tentang ada teks anekdot, terus kemarin ada akurasi dan kritik. Nah, sekarang kita membahas tentang kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kelihatan. Ya. Nah, ada dua. Yang pertama, peserta didik sekalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kaidah bahasa dalam kritik. Nah, nanti ada ini tiga ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian semua diharapkan mampu untuk menyampaikan kritik secara santun, tentu dengan kaidah yang tepat. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa menyinggung orang lain? Ada yang menjawab? Saya, Pak. Siapa dulu? Mau kita Manisa? Silakan aja, Pak. Mana? Silakan. Oh ya, Manisa silakan. Mungkin untuk mengkritik kewenangan kamu itu bisa dengan menggunakan kritik halus seperti komedi. Oh ya, berarti mirip dengan pembelajaran sebelumnya ya Mas ya? Ya, Baik, terima kasih, bagus. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara kritik yang membangun dengan kritik yang merusak? Saya mau? Nah, silakan dari Mas. Oke. Kalau menurut saya kritik yang bangun itu lebih ke saran atau motivasi agar kedepannya lebih baik lagi. Nah. Kalau kritik yang rusak tuh kayak menekan atau mencari-cari kesalahan dari orang atau Ya, terima kasih jawabannya. Betul ya. Kemudian, mengapa kita perlu belajar menggunakan bahasa yang tepat saat mengkritik, baik itu seseorang maupun fasilitas maupun apa gitu? Mengapa? Saya tahu?
Ya, silakan. Supaya orang atau sesuatu itu tidak sakit hati. Oh, ya. Terima kasih, betul sekali. Nah, tadi itu tadi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari 3 pertanyaan ini? Cukup. Ya. Kemudian di sini ada contoh kritik. Yang pertama, kelas kita bersih sekali. Iya, sampai sampah ada di mana-mana. Nah, ini termasuk kritik yang halus atau kasar? Halus. Kok bisa? Yang mana? Yang setuju bersih tapi kenyataannya sampah di mana? Berarti yang mana? Yang menyatakan menyindir? Kalau kita bersih sekali. Yang ini berarti. Iya. Nah, oke, silahkan perhatikan yang kedua. Kamu rajin sekali. Iya, rajin sampai tugas tidak pernah dikumpulkan. Ini termasuk kritik yang halus atau kasar? Kritiknya di mana? Rajin sekali. Ya, kamu rajin sekali. Di sini ada yang begini? Ada. Ya, semoga nggak begitu lagi. Nah, kemudian di sini ada contoh kritik dalam bentuk pernyataan. Ada yang mau membacakan atau mempraktekkan? Ada kan? Silakan Mas, dari yang sini dulu. Siap. Tugas kamu bagus, tapi jajan suka lewat seminggu. Kapan bisa dikumpulkan? Ini adalah kritik dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan di sini sebenarnya. Tapi letak kritiknya ada di sini. Tugas kamu bagus, tapi deadline sudah lewat seminggu. Jadi sebenarnya memang ya menyindir secara halus begitu. Kemudian yang kedua, siapa yang mau? Selain Mas Kisnan. Silakan barisan sini, kebetulan dari tadi kok belum ada yang mau. Silakan. Mas Dava, Mas Rizky, Mbak Hana, Mbak Rasditi, Mbak Dewa atau Mbak Aniantu, silakan. Ada yang mau? Ini. Dewi. Saya Pak. Ya. Ya, ya, ini. Presentasi kamu menarik, namun volume suaranya terlalu kuat untuk dilihat semua orang. Nah, ini termasuk kritik yang halus atau yang kasar? Ayo. Nah, di sini ada ujian. Namun diikuti dengan namun volume suaranya terlalu pelan. Kasar, tengah-tengah. Ya, ini begitu. Terus, yang ketiga siapa yang mau? Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Ya. Kerja kelompok ini bagus, tetapi ada bagian yang belum lengkap mau kita diskusikan. Nah, kalau ini lebih ke halus karena memberikan saran. Nah, itu Mbak Risma, betul sekali. Terus contoh pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris ini biasanya hanya pertanyaan yang mungkin tidak perlu jawaban. Nah, misalnya ini. Misalnya ada satu orang yang nelan, Mas Rizky misalnya. Mas Rizky, apakah kamu pikir datang terlambat itu tidak masalah? Kan jawabannya sudah jelas. Jelas masalah begitu. Jadi pertanyaan tersebut begitu. Pertanyaan yang ya jawabannya sudah jelas, tapi kalau bisa ya udah jawabannya cuma itu. Ya kali Mas Rizky mau jawab, iya Pak, nggak masalah. Oh, nanti kamu nih kelas kamu. Nah, dari ketika tadi ada contoh dialog, contoh pernyataan dan contoh pertanyaan di sini. Sudah paham kritik itu bagaimana? Nah, sekarang mari kita eksplorasi. Nah, di sini coba belakangnya saya. Ya, Mas. Ini Pak. Nah, ya, silakan dibaca dulu petunjuknya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Atau saya jelaskan juga. Ayo.
Silakan dibaca. Silakan Mas. Pak, ditulis di mana? Bagaimana? Ditulis di mana, Pak? Itu di petunjuknya ada itu. Silakan diperhatikan petunjuknya. Nah, kalau tidak di baliknya saja nggak apa-apa. Di baliknya juga tidak apa-apa. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mana? Kalian mau tanya yang mana? Nah, kata kaca material itu yang menggunakan kata kerja yang dapat didapati seperti menulis atau membersihkan atau menyapu, ya begitu. Jadi seperti kata kerja yang bisa diamalkan. Nah, benar? Ya, iya, iya, iya kita. Ada yang mau ditanyakan di sini? Katanya foto-fotonya, Pak. Ya. Bagaimana? Aman. Beneran ini Mas? Ya. Oh ini gimana? Nah, kalau Iran itu mengatakan kebalikan dari faktanya. Nah, untuk sinisme dan sarkasme itu perbedaannya cuma sedikit. Jadi untuk sarkasme itu lebih keras. Jadi kalau kita kelompokkan, yang ini halus, yang ini medium, yang ini kasar, gitu. Nah, kebetulan tadi belum ada yang bertanya selain kelompok ini ya. Nah, terima kasih. Ya, kenal. Ya, ya tidak apa-apa ya. Di itu kasih arah panas saja nggak apa-apa. Oh ya. Mas ini gimana? Aman. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ayo sudah belum ini? Loh, kok marah begitu sama saya kamu? Gampang atau susah? Susah. Kok susah? Gimana? Kok sepertinya kelompok ini kok diam-diam saja ini? Ada apa ya? Sudah mau selesai, Pak. Oh sudah mau selesai. Ya. Itu untuk kita dua kalian membuat kalimat ya. Silakan dibaca itu. Gimana? Sudah? Belum. Ya kegiatan dua sudah? Oh belum. Di sini sudah kegiatan satu? Sudah. Terus sekarang kita dua. Ya. Apakah ada yang perlu bantuan untuk menjelaskan?
Nah, silahkan yang sudah bilang. Sebentar lagi. Ya, mau berapa menit lagi? 2 menit. Ya, 2 menit ya. Sudah, Mas? Nanti Pak, sedikit lagi. Oh, sedikit lagi ya. Bagaimana kita juga bisa Ya. Nah, ya. Ya, Mas dulu. Baik, sudah selesai semua anak-anak. Sudah. Nah, jika begitu, apakah? Oh, yang ini belum ya. Ya. Ada yang ingin mempresentasikan? Saya pikir tadi kelompok yang paling cepat selesai ada di kelompok Mbak Risma ya, sama Mbak Kana ini. Mau nggak presentasi? Oh, Manisan. Nggak apa-apa Manisan, nggak apa-apa. Yuk, nggak apa-apa sini. Udah. Oh, gimana Mas? Oh, ini beda. Susah ini Mas. bedanya alam tidak boleh jangan saya ambil dulu. Silakan Manisan. Oke, baik. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok TFP. Nah, tadi kegiatan yang C, yang pertama itu tentang kalimat yang mengandung pertanyaan retoris. Nah, jawabannya ada di pertanyaan Rani. Apakah komputer jenderal itu hanya hiasan dinding? Nah, terus yang nomor 2, kalimat yang mengandung masa sindiran. Nah, ini ditanya lagi. Sifat sungguh luar biasa. Berarti kau sungguh aku marah dulu baru bergerak. Terus yang nomor 3, tuliskan 2 kata kerja material dari dialog. Yang pertama dari kalimat Dito, aku akan segera kerjakan. Yang kedua dari kalimat Rani, kau tunggu aku marah. Yang keempat, apakah kritik Rani santun? Nah, menurut saya kritik Rani itu kurang santun karena Rani menggunakan bahasa yang sedikit frontal untuk Mas Dito. Yang kita 2 Mas, yang membuat kalimat. Ini sebenarnya tulisannya itu tidak tahu. Kurang jelas Mas Dito. Tulisannya Baik. Silakan Mas Veno maju dibantu ini ikannya. Silakan. Baik, buatlah kalimat kritik santun kepada Andi. Nah, di sini Mas Insan itu menuliskan Andi. Mas Insan saya yang nulis, dia yang memikirkan ya. Andi, kamu belum membersihkan papan tulis yang sudah seminggu. Hal itu menyebabkan kelas tidak nyaman saat pembelajaran. Kedepannya saya harap bisa lebih tanggung jawab. Nah, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas ya. Nah, baik. Itu untuk materi hari ini ya anak-anak sekalian. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Berarti sudah bisa membedakan mana kalimat kritik yang santun dengan yang kurang santun? Sudah bisa membedakan mana yang menyindir secara halus, mana yang secara keras? Sudah. Nah, baik. Jadi, ya mungkin itu saja untuk pelajaran kita kali ini. Silakan dipimpin doa, Mas.
Rizky, sama siapa? Ayo. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Nah, baik, terima kasih Mas Dava. Nah, karena tadi kalian sudah mengerjakan soal tugas untuk kelompok, nah nanti PR-nya adalah kalian menyusun kalimat kritik. Nah, bisa kan mengkritik lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, ya? Kalian buat kalimat kritik, sudah paham? Nah, itu bisa menggunakan yang mana saja. Bisa ironi, bisa sinisme atau sarkasme, silahkan kalian pilih. Yang penting ada kata kerja materialnya. Sudah paham? Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.